Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullahu jami'an, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang tauhid, dan kita sekarang sudah di buku yang terakhir, yaitu buku yang ketujuh, membaca masail kitab Masail Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk di masalah yang ke-72. Kata penulis, tanaquduhum fi mahabbatillah. Tanaquduhum fi mahabbatillah. Kontradiksi mereka dalam mengaku cinta kepada Allah. Da'wahum mahabbatallah ma'atarkihim syar'ahu fatalabahumullahu biqaulihi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mereka mengaku cinta kepada Allah, namun mereka meninggalkan syariatnya. Maka ini adalah sesuatu yang bertentangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menantang mereka dengan firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Dari sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Yang pertama, mengaku cinta kepada Allah tanpa mengikuti syariatnya. Mengaku cinta kepada Allah tanpa mengikuti syariatnya itu adalah pengakuan yang dusta. Iya, pengakuan yang dusta. Dan ini merupakan bentuk tasyabbuh atau menyerupai orang-orang kafir, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, yang mereka mengaku cinta kepada Allah namun mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan ini, bahwa tanda cinta kepada Allah, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, wahai Muhammad, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Ini menunjukkan bahwa mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dibuktikan. Mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dibuktikan. Apa buktinya? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau enggak ada buktinya, itu hanya pengakuan yang dusta. Iya. Yang ketiga, orang yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala
orang yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain orang yang menyelisihi Nabi kita Muhammad, maksudnya tidak mengikuti beliau, maka berarti dia tidak cinta kepada Allah. Jadi orang yang menyelisihi syariat Allah berarti dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mencintai, dia akan mengikuti yang dia cintai. Karena orang yang mencintai, buktinya adalah dia akan mengikuti yang dia cintai. Nah, kalau dia cinta Allah, maka dia ikuti Allah. Kalau dia cinta Islam, dia ikuti Islam. Kalau dia cinta Nabi, dia ikuti Nabi. Iya. Yang keempat, di antara perkataan orang-orang sufi, ya, di antara perkataan orang-orang sufi, mereka mengatakan bahwa kami beribadah kepada Allah bukan karena takut dari siksanya, dan bukan pula karena mengharap surganya. Jadi bukan karena takut dari siksanya atau nerakanya, dan bukan pula mengharapkan surganya, tetapi kami beribadah kepada Allah semata hanya karena cinta. Nah, ini balle-balle. Karena kalau betul dia cinta, maka dia mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam beribadah kepada Allah itu dengan 3 hal. Yang pertama, rasa takut. Yang kedua, rasa harapan. Dan yang ketiga adalah cinta. Iya, artinya takut dan harapan ini seperti 2 sayap burung yang harus seimbang. Artinya dalam hidup ini hendaknya ada rasa takut kepada Allah, hendaknya ada rasa harapan kepada Allah, dan juga ada rasa cinta. Ya, maka perlu kita menghadirkan apa-apa yang membuat kita takut. Misalnya kita mengingat neraka, kita mengingat siksaan di alam kubur, kita mengingat sakaratul maut, kita mengingat mati mendadak, kita mengingat kurangnya persiapan. Demikian pula kita mengingat hal-hal yang membuat kita berharap. Ya, kita punya harapan semoga masuk surga. Kita berharap Allah bersama kita, menolong kita. Ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala itu maha baik sehingga Allah memberikan kebaikannya kepada kita. Allah maha pengampun sehingga Allah memberikan ampunannya kepada kita. Allah maha pengasih sehingga kasih sayangnya kita dapatkan, dan juga ada rasa cinta. Jadi rasa cinta ini seperti badannya burung. Ya, jadi kedua sayapnya itu seperti roja, yaitu harapan, dan takut, rasa takut. Taib. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala membantah klaim atau pengakuan dusta dengan memberikan syarat dan bukti. Yaitu apa? Orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka Allah memberikan syarat. Ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi siapa yang betul-betul mencintai Allah pasti mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti. Siapa yang betul-betul cinta,
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal, dalam akidah, dalam syariah, dalam manhaj, dalam akhlak, dalam adab, ya dalam semua hal dia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi di antara faedah-faedah penting yang bisa kita lebih dalami, jadi cinta kepada Allah itu tidak cukup dengan ucapan saya cinta Allah, saya cinta Islam, saya cinta Nabi. Jadi cinta kepada Allah tidak cukup dengan ucapan, tetapi harus dengan pembuktian. Apa buktinya? Apa tadi? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah menyelisihinya. Artinya masalah jahiliyah ini, yaitu mengaku cinta tapi ternyata cinta dusta. Ini yang terjadi pada orang-orang jahiliyah, yang terjadi pada orang-orang Nasara, Yahudi. Mereka mengaku cinta tapi mereka menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan sekarang. Dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka ditanya, "Apa kalian cinta Allah?" Mereka bilang apa? Nasami, ya kan? Secara lisan mereka akan mengaku kami cinta Allah, kami cinta Islam, kami cinta Nabi. Itu secara lisan. Tapi mana buktinya? Ya kan? Kita katakan teke bale-bale, ya kan? Jangan bohong. Kalau betul kamu cinta Allah, maka buktikan. Apa itu buktinya? Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kalau kalian cinta Allah, apa syaratnya? Ikuti saya. Saya di situ adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menyelisihi syariat Allah, orang yang menyelisihi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengaku cinta, maka itu adalah bale-bale. Ya, maka itu adalah dusta. Iya, maka itu adalah dusta. Iya. Karena apa tadi? Kaidahnya orang yang betul-betul cinta, maka dia akan mengikuti yang dia cintai. Itu kaidahnya. Orang yang betul-betul cinta, maka dia akan mengikuti yang dia cintai. Kalau dia cinta Allah, ya pasti dia ikut Allah Azza wa Jalla. Kalau dia cinta Rasul, dia ikut Rasul. Kalau dia cinta Islam, dia ikut Islam. Berarti bukti cinta adalah pengikutan. Iya, kalau kita bilang saya cinta Islam, tapi yang diikuti orang kafir, ya, yang diikuti orang kafir, iya, dari cara berfikirnya, gaya hidupnya, iya, cara hidupnya di dunia, iya, berkiblat kepada orang kafir, bercermin kepada orang kafir, tapi secara lisan dia bilang saya cinta Islam, saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Tapi kenyataannya dia tidak mau belajar Islam. Dia tidak mau belajar apa yang diajarkan Rasul. Bagaimana mungkin dia bisa ikuti Islam? Bagaimana mungkin dia bisa mengikuti Rasul? Bagaimana caranya kita bisa mengikuti Allah, kita bisa mengikuti Rasul, sedangkan agamanya kita malas belajar? Apa yang kita mau ikuti? Ya kan? Apa yang bisa kita ikuti? Tapi secara lisan kalau ditanya kamu cinta Allah, jelas, ya kan? Dan seterusnya.
Taib. Jadi tidak cukup mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi harus mengikuti ajarannya. Berarti kalau betul kita cinta Nabi, pasti kita meninggalkan bid'ah, kan begitu? Karena Nabi melarang dari perbuatan apa? Bid'ah, dan menyuruh kita untuk mengikuti sunnahnya, maksudnya mengikuti ajarannya. Jadi kalau betul kita cinta Nabi, kita akan tinggalkan bid'ah, dan kita akan mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan mengikuti beliau, yaitu mengikuti sunnahnya, dan dengan meninggalkan bid'ah. Karena antara sunnah dan bid'ah ini tidak bisa bergabung. Sebagaimana antara tauhid dan syirik tidak mungkin menyatu. Maka orang yang cinta Islam pasti dia bertauhid dan meninggalkan syirik. Kalau dia cinta Allah, dia cinta Rasul, pasti dia bertauhid, meninggalkan syirik. Iya. Sama tadi ya, kalau dia cinta Nabi, pasti dia mengikuti sunnahnya Nabi dan dia meninggalkan bid'ah. Taib. Jadi ketaatan atau ittiba, ya, mengikuti adalah syarat. Perhatikan di sini ya, ketaatan, dengan kata lain mengikuti, itu adalah syarat sahnya cinta. Jadi jangan gampang mengaku cinta, saya cinta Allah, saya cinta Islam, saya cinta Rasul, baru tidak ikut. Syarat sahnya seorang dikatakan dia cinta kalau dia mengikuti. Nah, kalau dia cinta Allah, buktinya dia ikuti Allah. Dia cinta Islam, dia ikut Islam. Kalau dia cinta Nabi, ya buktinya dia harus ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Oleh karenanya, orang-orang yang mengikuti jalan yang menyimpang, dengan kata lain yang sesat, yaitu menyelisihi jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak memiliki bukti. Mereka tidak memiliki bukti bahwa mereka cinta Nabi. Apa buktinya mereka cinta Nabi? Sedangkan mereka memiliki jalan-jalan yang menyelisihi jalannya Nabi. Maka walaupun dia bilang saya cinta Nabi, tapi ternyata dia menyelisihi tuntunan Nabi SAW, berarti dia tidak memiliki bukti bahwa betul dia mencintai Nabi SAW. Maka tidak usah repot kita dengan lisan, mending kita buktikan. Nggak ada gunanya kita pandai mengaku saya cinta Nabi, saya cinta. Nggak ada gunanya kalau nggak ada buktinya. Nggak ada gunanya. Yang penting walaupun kita nggak pernah bilang, walaupun kita nggak pernah mengaku, yang penting kita buktikan. Iya kan? Orang tidak akui kita, kita pun tidak pernah mengaku. Yang penting kita buktikan. Iya kan? Kita buktikan, kita cinta Allah, kita ikuti Allah, kita cinta Islam, kita ikuti Islam, kita cinta Nabi, ikuti Nabi. Selesai urusan. Daripada pandai mengaku. Dan ini termasuk perkara jahiliyah. Yaitu pandai mengaku. Sekarang coba lihat, adanya tariqah, adanya golongan-golongan. Nabi mengajarkan golongan atau tidak? Nabi mengajarkan apa? Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Iya kan? Tidak ada golongan ini, enggak ada. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan bercerai-berai, jangan berkelompok-kelompok. Kita cuma satu, mengikuti Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Tapi kenyataan di lapangan apa? Ternyata justru kelompok-kelompok yang paling banyak itu di tengah umat Islam.
mengalahkan orang-orang Yahudi dan mengalahkan orang-orang Nasara. Tapi semuanya bilang cinta Allah, cinta Islam, cinta Nabi, semua. Tapi yang paling penting buktinya mana, bos? Mana buktinya? Itu yang paling penting. Mana buktinya? Buktikan saja, nggak usah kalau masalah mengaku, masalah mengklaim, semua orang bisa. Semua orang bisa. Kullu yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzaka. Setiap orang merasa punya hubungan dengan si Laila, sedangkan si Laila kate naik kate, dia nggak pernah merasa kita siapa. Sama, setiap orang mengaku cinta Islam, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam, tapi buktinya mana? Ya kan? Buktinya mana? Jadi yang paling penting adalah membuktikan. Itu yang paling penting. Nggak ada gunanya kita, saya salafi, ya, saya ahli sunnah, saya, nggak ada gunanya kalau nggak ada buktinya. Ya kan? Saya Muslim, lihat KTP Muslim, Islam, tapi tidak sholat. Jadi apa gunanya itu? Apa gunanya itu KTP tak tertulis Islam, namanya Muslim, tapi tidak sholat? Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya pengakuan itu. Ya, di akhirat nanti bukan KTP yang di store, tapi KTP ku. Identitas kita coba lihat, oh ya Muslim ki. Ya kan? Tapi yang dilihat adalah buktinya. Nah, itu yang paling penting. Kau usah kita repot apa kata orang, apa kata ini, apa. Intinya kita buktikan saja. Dan buktinya jelas, tinggal ikut. Sudah. Nah, yang masalah ini sekarang adalah yang ikut ini yang susah. Padahal ini tahu buktinya. Ini yang masalah. Sudah ini buktinya, maksudnya yaitu ikut, itu sudah itu buktinya, tapi ini yang susah. Yang susah. Iya, ini termasuk perkara jahiliyah yang ternyata masih ada di tengah-tengah umat Islam. Jadi ayat Al-Quran yang menjadi timbangan kejujuran cinta, ya, ayat Al-Quran yang menjadi timbangan kejujuran cinta, yaitu cinta yang jujur, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, kalau kalian betul cinta Allah, ikuti saya. Ikuti saya. Jadi cinta yang jujur adalah pengikutan. Iya, cinta yang jujur adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta yang sebenarnya itu akan membuat seorang itu mengikuti kebenaran. Dan kebenaran dalam agama kita adalah apa? Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman para sahabat. Taib. Berarti cinta yang palsu, apa buktinya? Ya, buktinya berarti tidak mau ikut. Buktinya berarti menyelisihi. Buktinya berarti memilih jalan lain. Ya kan? Nabi sudah ajarkan akidah, tapi dia juga punya akidah. Misalnya, Nabi mengajarkan Allah di mana? Di atas semua makhluknya, di atas arsy. Dan arsy merupakan ciptaan Allah yang tertinggi, dan Allah yang paling tinggi dari semuanya. Tapi ternyata dari umatnya bilang, oh, bukan di atas, tapi ada yang bilang di hatiku, ada yang bilang di mana-mana, ada yang bilang enggak tahu di mana.
Ini masalah akidah saja, masalah akidah yang mendasar tentang Allah Azza wa Jalla itu sudah diselisihi. Jangankan masalah syariat, cara wudhu, cara sholat, cara apa, ya kan? Akidah yang paling mendasar tentang Allah yang dia sembah, yang Nabi ajarkan akidah tersebut. Yang Nabi pernah mengetes siapa? Yang jariyah, yang sapu-sapu masjid, ya cleaning service masjid. Dia tes dengan dua pertanyaan. Dia tes aina Allah, di mana Allah. Pertanyaan kedua, man ana, siapa saya. Jadi dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, aina Allah. Iya, dia jawab fis sama. Di mana Allah? Dia jawab fis sama. Di atas langit. Man ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Apa kata Nabi? Bebaskan dia. Maksudnya jangan jadikan dia budak lagi, bebaskan sekarang. Karena dia seorang mukminah, seorang mukminah yang sebenarnya. Ya, kalau sekarang ya apa namanya, sampai dalam hal-hal yang seperti ini ternyata diselisihi. Ya, sampai hal-hal yang sangat mendasar dalam agama kita itu berkaitan dengan akidah itu menyelisihi. Jadi bukti cinta dusta, bukti cinta palsu, bukti pengakuan yang tidak benar adalah kalau kita menyelisih. Berarti cinta kita dusta, pengakuan kita palsu, berarti kita nggak jujur. Iya. Taib. Begini ya masalah yang ke-78. Baik, sekarang kita masuk di masalah yang ke-79 ya. Tamannihim al-amaniyah al-kadhibah, kaqaulihim lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah wa qaulihim lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Taib. Masalah yang ke-79, ketergantungan mereka kepada angan-angan dusta. Ketergantungan mereka kepada angan-angan dusta. Taib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan tersentuh oleh neraka kecuali hanya beberapa hari. Sebagian di ayat yang lain, ya, tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasara. Taib. Di sini faedah-faedah dari pembahasan ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka adalah orang-orang yang mencontohkan angan-angan dusta. Angan-angan dusta. Ya, mereka hanya merasa cukup dengan pengakuan. Ya, mereka hanya merasa cukup dengan pengakuan tanpa mengikuti tuntunan. Ya, ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Tapi di sini mengingatkan kita, ternyata cara seperti ini caranya ahli kitab. Sibuk mengklaim, sibuk mengaku, ya. Tapi ternyata tidak sibuk untuk mengikuti. Tidak sibuk untuk mengikuti. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa pengakuan kosong tanpa amalan atau tanpa mengikuti tuntunan maka tidak bermanfaat. Jadi pengakuan tanpa disertai dengan pengikutan tidak bermanfaat. Karena ini yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Bayangkan. Tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani, tidak tanggung-tanggung. Tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Iya. Sama sekarang kalau ditanya mau masuk surga, Nasrani, tapi tidak sholat. Semua orang Islam ini kalau ditanya mau masuk surga, Nasrani, jelas.
Siapa orang yang tidak mau masuk surga? Tapi yang jadi pertanyaan adalah buktinya mana? Mana buktinya? Iya kan? Kalau betul kita mau masuk surga, mau terhindar dari neraka, ya buktinya mana? Sudah jelas yang mengantarkan ke surga, sudah jelas yang mengantarkan ke neraka. Kalau ditanya, percaya nggak ada hidup setelah mati? Percaya nggak ada alam barzakh? Pasti mereka bilang apa? Nasami, ya kan? Tapi persiapan tidak ada. Dunia terus, ya kan? Makin tua, makin gila terhadap dunia. Artinya semakin dekat dengan kematian, dengan alam barzakh. Kalau ditanya, percaya dengan alam barzakh? Percaya dengan kehidupan setelah mati? Nasami, buktinya mana? Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak penting, tidak ada gunanya kita pandai mengaku, ya. Tapi yang penting adalah kita pandai membuktikan, yaitu dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah klaim mereka dengan Allah Subhanahu wa taala membantah klaim mereka dengan menantang mereka untuk membawakan bukti. Allah berfirman, "Qul hatu burhanakum." Ya, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi, Nasrani. Buktinya mana? Buktinya dong. Jangan masalah mengaku itu gampang sih. Semua orang bisa. Qul hatu burhanakum, kata Allah, sampaikan wahai Muhammad, bilang kepada mereka, buktikan, datangkan buktinya. In kuntum shadiqin, kalau betul kalian jujur. Kalau kalian jujur mengatakan gak ada yang masuk surga kecuali Yahudi, Nasrani, ya buktikan. Maksudnya buktinya apa? Berarti kalian mengikuti Allah Azza wa Jalla, mengikuti Rasul yang diutus kepada kalian. Tapi buktinya mana? Nabinya mereka bunuh, kitabnya mereka ganti. Itu yang dibilang mau masuk surga. Mana Taurat yang asli sekarang? Mana Injil yang asli? Nggak ada, ya kan? Tapi mereka bilang tidak ada yang masuk surga kecuali apa? Yahudi dan Nasrani. Taib. Kemudian juga terdapat faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa surga itu bukan milik, ya, bukan milik angan-angan siapapun. Maksudnya surga ini, ya, surga ini bukan dengan angan-angan. Surga ini bukan dengan angan-angan, tapi surga itu dengan apa? Dengan pembuktian. Iya. Jadi tidak ada gunanya slogan, pengakuan, klaim, rekomendasi, punatena buktinya tidak ada gunanya. Stempel, tanda tangan, rekomendasi, pokoknya lengkap. Iya. Kalau tidak ada buktinya, ya gunanya. Jadi yang paling penting adalah kita buktikan. Itu yang paling penting. Orang mengakui, tidak mengakui, tidak ada gunanya. Yang penting kita berusaha untuk membuktikan. Jangan sampai seperti orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka mengklaim mereka yang selamat. Tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi, Nasrani, ya kan? Tapi ternyata nggak ada buktinya. Taib. Contoh sekarang misalnya, ya, mengaku keturunan Nabi, apa gunanya? Kalau betul keturunan Nabi,
tapi tidak mengikuti tuntunannya Nabi, apa gunanya? Tahu Abu Jahal? Tahu? Itu pamannya Nabi. Abu Lahab, pamannya Nabi. Sekarang keturunan keberapa tidak jelas. Yang datang dari Yaman, banyaknya itu yang di Madinah keturunan Nabi, tidak ada yang mengklaim keturunan, enggak ada gunanya memang, enggak ada gunanya. Kenapa tiba-tiba muncul dari Yaman sana? Yang sibuk mengaku keturunan Nabi, menyelisihi Nabi, mengagungkan kuburan, apa gunanya? Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan keturunan keberapa, pamannya Nabi. Pamannya Nabi. Tapi kira-kira ada gunanya? Enggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Maka nggak usah sibuk mengklaim saya keturunan Nabi, saya sekali bilang saya pamannya Nabi. Tidak ada gunanya. Maka ini kadang menipu umat Islam juga ya, dengan penampilannya, sorbannya, bilang keturunan Nabi, akhirnya barakana. Iya kan? Akan dijelaskan nanti pada masalah berikutnya. Iya. Jadi intinya di sini nggak usah sibuk masalah mengklaim masalah saya, nggak ada gunanya. Iya, intinya kita buktikan saja, diam-diam saja kita buktikan, itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Iya, itu yang berguna, itu yang bermanfaat. Taib. Kemudian angan-angan yang kosong, angan-angan yang kosong, maksudnya angan-angan atau klaim-klaim, mengaku-mengaku tanpa ada bukti, maka ini adalah sifat atau ciri orang-orang yang tertipu. Iya, ciri orang-orang yang tertipu. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Iya. Seperti yang terjadi pada sebahagian umat Islam, mereka merasa cukup dengan KTP. Mereka tidak pernah merasa, kenapa saya tidak sholat ini, kenapa saya tidak belajar akidah yang benar, kenapa saya tidak mengikuti. Mereka tidak pusing. Muslim, Islam, KTP Islam. Saya Islam. Agama apa? Islam. Dengan bangganya, katanya nasami Islam, aslinya Islam. Sejak lahir Islam kak. Orang tuaku Islam. Apa ini? Tapi kalau kita lihat, banyak yang tidak sholat, kesyirikan lancar, kebidahan lancar, menyelisihi Al-Quran hadits lancar, ya kan? Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu. Artinya hanya sibuk dengan klaim, dengan pengakuan, dengan identitas, ya, dengan pujian, dengan rekomendasi, tapi tidak kita memperhatikan bukti. Iya, tidak memperhatikan bukti. Maka ini menjadi pelajaran bagi umat Islam. Jangan seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dalam terbawa dalam hayalan. Wah, enak ke surga masuk. Menghayal. Bagaimana caranya mau dapat surga? Tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Jangan mimpi. Ya. Artinya surga itu bukan didapatkan dengan menghayal, dengan berangan-angan tanpa usaha. Tapi surga itu didapatkan dengan mengikuti jalannya, kan begitu? Iya, bukan bikin jalan baru, sudah ada jalan yang mengantarkan ke surga, bukan bikin jalan baru. Iya, itu yang diusahakan. Taib.
Baik, masalah yang ke-80 ya, sepertinya kita enggak bisa selesaikan ya. Kita lihat waktu dulu. Sisa 3 menit ya. Baik, masalah yang ke-80 kayaknya tidak bisa kita selesaikan ya, kita tangguhkan ya, insyaallah taala kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.